Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 68 Palembang Bapak Khairani Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru beserta staf tata usaha beserta yang saya hormati adik-adik mahasiswa PPL kampus pengajar yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan, karunia, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara di ruangan di dalam acara berbagi praktik baik diseminasi pengibasan modul 1/4 penerapan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga sahabat. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara penerapan budaya positif di Sekolah Dasar Negeri 68 Palembang dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus memberikan motivasi dan dukungan untuk kedua calon guru penggerak angkatan 10 untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Khairani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan suatu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, kemauan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SD Negeri 68 ini dalam rangka aksi nyata destinasi pengibasan modul 1/4 budaya positif. Dan selawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, termasuk kita semua dan dulu sekarang hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saya gangguan dari kepala sekolah. Kita lanjutkan sampai selawatnya. Bapak Ibu beserta adik-adik mahasiswa yang saya hormati, marilah kita bekerja sama untuk memajukan sekolah ini, mendukung Ibu Yulia dan Ibu Ella yang sudah duluan jadi IDP calon guru penggerak atau kelak sudah menjadi guru penggerak, dan juga Bapak Ibu yang belum segera menyusul menjadi IDP juga, mungkin di angkatan berapa setelah ya ini sekarang yang 10. Jadi marilah kita sama-sama
ini, kegiatan ini gunanya untuk kemajuan sekolah kita dari sini sampai ke depan. Kita doakan sekolah kita akan lebih bagus, gurunya lebih kompak, lebih berwawasan untuk memajukan sekolah ini. Amin. Bapak tidak panjang lebar, intinya Bapak mendukung ini. Semoga kegiatan ini akan berjalan lancar, anak-anak kita akan lebih pintar nantinya, lebih bersemangat. Apalagi nanti PBB ini mungkin juga doakan semoga murid yang masuk ini lebih banyak dari tahun kemarin. Amin. Yang kelas 6 kita doakan lulus semua dengan nilai yang terbaik dan masuk SMP Jalur-Jalur. Amin. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim resmi dibuka. Jadi kurang saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairani atas sambutan dan motivasi serta semangatnya. Semoga kedua calon guru penggerak ini Adri dan Helen Setia bisa melakukan kegiatannya dengan baik dan lancar untuk hari ini. Baiklah, acara yang terakhir yaitu doa. Marilah bersama-sama kita berdoa. Semoga pengibasan budaya positif ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi guru-guru sekolah dasar ini SMP 68 Palembang. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Dalil untuk melakukan doa kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqabbal biha iqwam min jami'il hadat wa tuqabbal biha min jami'is sayyi'at wa tuhmana indaka ala ta'ala وَتُبَرِّ وَلَدْ جَمِيعَ خَيْرَاتِ الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رحمة النبيين وحب المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم والتقوى بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan beranikan doa yang
Semoga berakhir pula acara pembukaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pelimbasan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Karena ini merupakan salah satu syarat bagi saya sebagai calon guru penggerak, maka saya akan melakukan pemahaman di sekolah kita terutamanya ya. Sebelumnya Bapak Ibu sudah mengenalkan budaya positif itu apa? Ada yang tahu? Ya, Ibu bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menanggapi apa itu budaya positif. Menurut saya budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan yang berpusat pada siswa. Dengan adanya nilai positif, budaya positif ini dapat membuat siswa menjadi bertanggung jawab dan hormat pada guru. Terima kasih. Itu pendapat saya. Ya, terima kasih Ibu Nisa atas jawaban yang diberikan. Jadi budaya positif ini merupakan nilai-nilai kebiasaan baik yang ada di sekolah agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Tentunya kita harus ya menerapkan budaya positif. Nah, sekarang kita lihat itu arti dari budaya positif ya. Jadi budaya positif nilai-nilai keyakinan dari kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Ya. Nah, di sini saya akan bertanya, kenapa budaya positif itu perlu diterapkan? Ya, suasana positif sangat mendukung pelaksanaannya pembelajaran yang kondusif. Ya, suasana positif juga membuat lingkungan belajar menjadi menyenangkan sehingga proses belajar dapat berjalan dengan lancar ya. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, dari sini mungkin kita bisa menerapkan budaya positif agar terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, sekarang kita ada games ya. Di sini saya akan bermain game coba buka. Ya, di sini saya akan meminta teman atau Bapak Ibu guru untuk maju ke depan berpasangan yang bersedia untuk melakukan bermain kepala tangan. Ayo Ibu, siapa yang bersedia? Ibu Puji dengan Ibu siapa? Ibu Akina. Oke, silakan maju Ibu. Nah, di sini ada games ya. Di sini kita bermain kepala tangan. Di sini Ibu Puji sebagai A dan Ibu Akina B. Ya, tugas A itu Ibu menggenggam kepala tangan dan tugas Ibu Akina yang B adalah membuka kepala tangan dari Ibu Puji. Nah, dengan cara apa? Coba Ibu lihat ya. Dengan cara boleh membutuh, boleh merayu apa yang Ibu lakukan kepada Ibu Puji. Pertama, Ibu Puji dulu kepala tangan. Ibu Puji, boleh nggak Ibu buka tangan? Boleh. Kalau satu lagi boleh? Oh, terima kasih Bu. Sekarang coba kebalikan dari Ibu Akina yang memegang kepala dan Ibu Puji berusaha membukanya. Apakah Ibu Akina mau dibuka atau tidak? Dengan cara apa? Coba kita lihat ya.
Ibu Atina bersikeras ya, masih tidak mau membukakan tangannya. Nah, bagaimana sekarang coba perasaan dari Bu Putri setelah Bu Atina tidak mau membukakan tangannya? Sebagai seorang guru mungkin caranya kurang ya. Pertama sudah lembut, yang kedua sudah keras, sudah memarahi, tapi tidak bisa mungkin dari siswa tersebut. Tanggapan dari Ibu Atina. Tadi kan sudah membuka tangan Bu Putri. Coba bagaimana jadi yang Ibu rasakan setelah dibuka Bu Putri? Apakah bahagia? Menurut tanggapan saya setelah Ibu Puji yang mudah dibuka, hati saya sangat bahagia. Beda dengan saya. Terima kasih. Silakan duduk itu. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, berarti masing-masing Bapak Ibu guru merasakan ya perbedaan bagaimana setelah dan tidak mau dibuka ya. Mungkin ada perasaan senang, yang satunya perasaan kesal mungkin ya, marah atau kecewa. Nah, dari sini kita bisa belajar ya untuk bisa menempatkan diri kita sebagai guru ya. Next. Nah, dari sini untuk membangun budaya positif tentunya ada konsep dari inti budaya positif ya. Yang pertama itu ada perubahan paradigma positif, kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Baiklah, kita akan lihat dari isi yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma positif. Nah, ini ya pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya di sini kita mengenal ya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Coba apa saja boleh dinyanyikan? Coba Bapak Ibu semua tepuk PPK. Religius, Nasionalis, kemandiri, gotong royong, integritas, kami hebat, kami hebat, cerdas, salam PPK. salam, Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. luar biasa. Di situ ya, lihat ya yang pertama itu. Berdiri dulu. Yang kita mulai ya, untuk itu bernyanyi bersama profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3, pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, Bapak Greta, terima kasih. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya, sehingga peserta didik bisa menyesuaikan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologis ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini next. Nah, ini ya. Jadi untuk membangun budaya positif itu perlunya kita ada teori kontrol ya. Yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, maksudnya di sini ya kita mengontrol apa yang menjadi tindakan sebagai siswa kita. Kita harus tahu ya bagaimana mengkondisikan mereka yang tidak tahu misalnya menjadi tahu. Nah, yang kedua itu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini kita sebagai guru memberikan kritik atau masukan, misalnya anak tersebut mempunyai kesalahan, setidaknya kita bisa ya menanyakan dengan
ya apa yang menjadi alasannya ya, mengkritiknya boleh juga. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Jadi di sini ya, penguatan yang kita berikan kepada siswa itu harus efektif dan bermanfaat bagi mereka. Atas semua yang tindakan itu kita jelaskan apa dampak positifnya. Dan yang keempat, terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini kita sebagai guru, sebagai orang dewasa itu harus melakukan tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk menstabilkan siswa tadi. Bagaimana? Bukan berarti kita mau acuh tak acuh ya, tapi kita harus di sini peran kita sebagai guru untuk menetralisirkan masalahnya dengan bertanggung jawab. Ya. Nah, sudah kembali lagi untuk membangun suatu budaya positif, tentunya kita mempunyai tuntunan untuk aturan ya. Di sini kita harus melakukan disiplin positif ya. Bapak Ibu tahu apa itu disiplin? Coba, ada yang tahu apa itu disiplin? Oke, inilah akan saya jawab, yaitu disiplin adalah mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan dengan nilai-nilai yang diyakini. Itu saja. Iya, terima kasih Ibu Ice atas jawabannya. Ya, betul sekali. Disiplin itu adalah kalau kita di sekolah aturan ya. Tentunya di sekolah kita mempunyai aturan, baik aturan tata tertib maupun aturan yang memang kita buat untuk di kelas ya. Nah, kita sebagai pendidik ya, tujuan untuk disiplin ini pastinya untuk menciptakan peserta didik memiliki perilaku yang baik ya, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai motivasi intrinsik maupun ekstrinsik ya. Di sini motivasi itu ekstrinsik itu dari luar ya, dorongan dari luar, dan perilaku intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan itu ialah saling menghormati ya. Di sini anak-anak ya, kita bisa membentuk posisi kontrol dirinya. Misalnya kita menyuruh mereka untuk disiplin tanpa kekerasan ya, tanpa ancaman. Jadi biar mereka tidak takut ya. Yang kedua, kita mengajarkan peserta didik untuk memahami konsekuensinya, apa yang menjadi alasan dia ya, sehingga dia juga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Dan yang ketiga, kita tumbuhkan kesadaran dalam diri siswa itu ya, memberdayakan peserta didik untuk bisa melakukan sesuatu tanpa embel-embel, bisa tanpa apapun ya, tanpa ancaman atau hukuman mungkin di situ. Nah, sekarang kita ke nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan itu ya, dari tadi kita sudah lihat ya, nilai yang disepakati di kelas yaitu nilai bersama yang disepakati sama, baik dari suku maupun ras, agama, dan bahasa. Kita lihat di situ ya, nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Bisa Bapak Ibu lihat. Yang pertama itu adalah profil belajar Pancasila. Nah, sudah tadi tahu kan Bapak Ibu semua, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yesus, berahlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Dan ini contoh nilai kedua dari Ibu Primary Years Program TYP, toleransi, rasa hormat,
integritas, mandiri, menghargai, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir adalah 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, yaitu IHF, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, dan lain sebagainya. Lanjut ya, kita sekarang ke kebutuhan dasar manusia. Pada umumnya kita, setiap manusia, setiap individu tentunya memiliki kebutuhan dasar ya. Apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Coba Bapak Ibu ada yang tahu apa itu kebutuhan dasar manusia? Coba Bu Rini, ada yang tahu? Boleh? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ya, terima kasih Bu Ririn. Ya, betul sekali ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Di sini kita lihat ya, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama itu penguasaan, yang kedua kesenangan, ketiga bertahan hidup, keempat kebebasan, dan yang kelima kasih sayang dan rasa diterima. Ya, mungkin dari sini kita ada ya posisi kita sebagai apa, Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu apa posisi kita di sini? Kasih sayang. Apa Bu Ica? Ya boleh, terserah. Memilih apa? Kasih sayang dan rasa. Kalau Bu Ica juga memilih kasih sayang dan rasa diterima ya. Berarti kita maunya dikasihi ya, mungkin ya. Dan yang lain juga boleh, misalnya mau kesenangan. Tentunya kita mencari kesenangan dalam diri ya. Dalam diri kita sendiri apa yang membuat kita nyaman di situ. Kebebasan berarti ya terserah apa yang mau kita jalani dengan diri. Bertahan hidup ya, sekarang ini ya kita bertahan hidup untuk lebih baik lagi tentunya. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Di sini kita lihat yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan tadi atau hukuman, itu termasuk adalah motivasi intrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu termasuk motivasi intrinsik. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu termasuk ekstrinsik. Jadi hal intrinsik tadi itu dorongan dari dalam, sedangkan ekstrinsik itu dari luar ya Bapak Ibu. Mungkin kita dari dalam, misalnya kita disuruh misalnya ingin mendapatkan imbalan, melakukan pekerjaan sesuatu, inginnya ada penghargaan, reward misalnya, bukannya tulus ya. Nah, itu contohnya ya Bapak Ibu. Nah, dengan konsep disiplin tadi ya, yang kita lakukan itu ada 3 ya. Apabila anak tersebut merasakan kegagalan, misalnya ada suatu masalah, tentunya kita berikan hukuman ya. Ada juga penghargaan. Nah, di sini hukuman itu sangat, kadang-kadang kita tidak mau ya tentunya dihukum ya, tidak terima atau menyakitkan bagi kita. Nah, yang kedua itu membuat perasaan yang tidak nyaman. Tidak nyaman ya, mungkin malu. Mungkin kalau misalnya ada
ada seorang siswa datang terlambat ya. Nah, bagaimana tindakan Bapak Ibu guru? Apakah langsung hukumnya? Atau Bapak Ibu tanyakan alasannya? Bagaimana Bu? Kalau ada seorang murid misalnya datang terlambat, bagaimana tindakan ibu sebagai gurunya? Apakah langsung menghukum atau ibu kasih dulu alasan penjelasannya kenapa? Kalau ada siswa yang terlambat, mungkin saya sebagai guru saya pertanyakan dulu mengapa datang terlambat. Setelah itu dia duduk kembali, mungkin itu saja. Terima kasih Ibu Puji. Nah, jadi sih kita sebagai pendidik peran kita adalah mengontrol seorang siswa ya. Misalnya kita menanyakan ya kenapa alasannya. Itu kalau diberi hukuman tentunya murid merasa takut. Ya langsung misalnya kita kasih hukuman, muridnya menjadi takut, terus muridnya juga tidak mau terus terang menyembunyikan masalahnya apa. Jadi kita di sini konsepnya itu mendisiplinkan siswa. Nah, dengan murid juga rendah hati. Nah, kalau untuk penghargaan di sini adalah tindakan yang kurang efektif. Apabila kita melakukan pekerjaan, meminta misalnya penghargaan atau reward, misalnya kita suruh anak murid melakukan sesuatu. Nah, kita suruh dia tidak mau, tapi dia maunya ada reward. Nah, di situ ada merusak hubungan ya, ketidaknyamanan, bisa mematikan kreativitas siswa, mematikan, sehingga dia melakukan tersebut dengan suatu alasan, ya tidak tulus mungkin. Nah, di situ juga bisa menghukum dengan sistem ranking, ya. Mungkin yang tadinya dia tidak ranking, tiba-tiba diberikan reward misalnya, gurunya bagian di situ. Nah, di situ kita tidak ini ya menghukum secara sistem ranking jadi yang tadinya tidak menjadi iya, istilahnya. Dan yang terakhir merampas hak, menghargai diri. Nah, dari situ penghargaan itu ialah bisa kita merampas hak, menghargai diri, yaitu tidak ada harga dirinya apabila cuma dikasih cuma-cuma, bukan dengan prestasi ya. Nah, selanjutnya dengan konsekuensi. Apabila siswa melakukan kesalahan, tentunya ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi itu yaitu penguatan jangka pendek, ya. Perlunya monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, misalnya Bu ya, Bapak Ibu, di sini siswa kita terlambat, ya. Apa yang Bapak Ibu berikan konsekuensinya? Misalnya tidak boleh masuk kelas, diberikan hukuman dulu, disuruh apa? Bersihkan. Nah, bersihkan lapangan boleh, konsekuensinya ada. Tidak langsung akan membuat mereka bisa efek jerahnya tidak diulangi kembali ya. Kemudian restitusi. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, fokus pada pemecahan masalah. Jangka panjang murid menghormati dirinya dan orang lain, dan teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Dan terakhir murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, restitusi itu yaitu kita mengidentitaskan dia ya, apa menjadi pemecahan masalahnya. Seorang siswa apabila bermasalah di kelas, mungkin kita tanya dulu, identifikasi masalahnya. Nah, dari situ kita memegang kontrol dirinya, jangan lagi mengulangi atas perbuatannya. Nah, itu yang berkaitan tadi dengan posisi kontrol. Di sini kita sebagai pendidik ada 5 posisi kontrol.
Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman-teman teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kira-kira di sini Bapak Ibu sebagai apa kita? Seorang pendiri itu apakah sebagai penghukum, seorang guru, atau sebagai apa Ibu? Sebagai teman. Nah, jadi di sini banyak ya peran kita sebagai guru, bisa sebagai teman. Teman itu berarti kita dengan siswa mengajak mereka, ya, untuk kita menanyakan mereka sendiri sebagai teman itu. Ada masalah apa dia bisa datang terlambat, kita tanyakan itu sebagai teman. Tapi kalau sebagai hukum, apabila murid ada kesalahan, kita langsung hukum. Itu kan misalnya dia tidak membuat PR. Nah, kamu tidak membuat PR. Apa hukuman yang diberikan? Nah, dia tidak bisa apa? Misalnya mengikuti pelajaran selanjutnya. Dan pembuat rasa bersalah. Nah, di sini pembuat rasa bersalah, kita sebagai guru mungkin melihat ya, ibarat kata sebagai menanyakan rasa kecewaan kita timbulkan dari dia. Kenapa? Apa yang terjadi? Mungkin kita tanya dulu. Yang keempat pemantau. Nah, di sini kita sebagai pemantau mengawasi ya, mengawasi tindak siswa itu sebagai apa dia, bagaimana karakter dia. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer, mungkin Bapak Ibu guru di sini mempunyai peran ya, peran yang sangat penting. Kita sebagai guru yaitu memimpin anaknya untuk bisa lebih baik lagi. Misalnya dia yang dulunya jadi nakal, bisa menjadi lebih baik lagi untuk sifat maupun perilaku siswa. Jadi kita di sini mengayomi atau membimbing siswa itu supaya lebih baik lagi. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Sebelumnya tepuk semangat dulu, coba biar Bapak Ibu refresh. Semangat dan dur ding. Ayo semuanya coba berdiri. Berdiri dulu, refresh. Mungkin tangan dan kaki sudah kram, Bapak Ibu. Iya. Tepuk semangat.
siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, di sini kita sebagai apa? Kita lihat bisa sebagai penghukum atau pemantau, boleh juga teman dan membuat rasa bersalah, dan terakhir sebagai manajer. Apa tindakan yang kita lakukan apabila ada salah satu siswa kita yang tidak memakai atribut pada saat upacara? Mungkin di sini sebagai penghukum kita tentunya menjelaskan apa yang menjadi kesalahannya kepada siswa tersebut. Misalnya, nak, patuhi aturan di sekolah, ya. Kita kasih tahu ya, kalau dia tidak bawa topi misalnya waktu upacara, berarti dia harus berdiri di depan barisan. Nah, kedua sebagai pemantau. Nah, di sini kita lihat ya, kita boleh menjelaskan kepada siswa tersebut kenapa dia tidak memakai atribut. Kita kasih tahu, kamu sudah melanggar peraturan. Peraturan apa konsekuensinya? Nah, kita berikan kepada siswa itu apa yang sudah dia lakukan. Konsekuensinya misalnya dia tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas. Nah, terus sebagai teman, kita melakukan pendekatan dengan siswa tersebut. Ya, dengan siswa tadi yang tidak memakai atribut tadi, kita lakukan pendekatan. Kenapa nak kamu tidak bawa topi atau dasi? Nah, kita tanyakan. Nah, kita buat di situ. Kita kasih tahu sama siswanya bahwa ya, ayo nak ikuti tata tertib sekolah. Jadi tidak disalahkan, tidak dipermalukan nanti pas upacara. Itu yang kita lakukan. Dan sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini kita sebagai pendidik itu melihat siswanya, ya. Kita tanamkan dengan dia dengan rasa bersalah atau kekecewaan. Kita kasih tahu dengan dia sudah berapa kali guru beritahu, misalnya kan, kalau hari Senin bawa topi atau dasi. Kalau tidak bawa kan bisa ya kena marah. Tadi kita lihat rasa kekecewaan pada dirinya. Nah, yang terakhir itu sebagai manajer atau pemimpin, ya. Sebagai pemimpin kita lihat, kita mengidentifikasi kegagalannya, apa yang sudah dia lakukan. Nah, di sini kita lihat kepada siswa, ya, kita tanyakan, boleh kita tanyakan ya, apakah kamu tahu kesalahan yang kamu buat? Misalnya dia hari ini tidak memakai atribut tadi. Nah, bagaimana kita lihat, tanyakan bagaimana cara dia untuk memperbaiki kesalahan. Nah, berarti hari Senin depan ingatkan bawa topi dan dasi, karena kita setiap hari Senin melakukan upacara bendera. Itu tugas kita, pemimpinnya, ya, mengingatkan atas kesalahannya, tidak mengulanginya lagi. Ya, mungkin itu. Nah, itu perbedaan dari yang kita lihat tadi, dari posisi kontrol. Kita lihat perbedaan siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini ada hukuman. Tadi kan perbedaannya, contoh tidak memakai atribut pas upacara. Nah, di sini kita siswanya sering tidak mengerjakan tugas. Jadi guru memberikan hukuman. Ya, hukumannya yaitu apa? Misalnya kamu tidak mengerjakan PR. Misalnya kita suruh dia berdiri di lapangan dengan hormat bendera. Tuh bisa ya yang kita lakukan. Nah, terus guru memarahi, ya, agar dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan yang kedua itu ada konsekuensinya. Apa yang ada konsekuensinya? Yaitu Bapak Ibu guru memberikan konsekuensinya. Misalnya, nah, kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu harus apa? Kerjakan 1 halaman buku
penuhi, itu konsekuensinya. Ya, jadi membuat dia tidak lagi mengulangi perasaannya. Dan yang ketiga, restitusi. Nah, di sini restitusi ya, guru menanyakan apa sebabnya dia tidak mengerjakan PR. Nah, apakah dia sibuk bermain? Apakah memang dia malas? Ya, di sini guru menanyakan keyakinan kelas. Kan sudah tahu misalnya kalau tidak buat PR, nah kita kasih tahu nantinya tidak naik kelas. Nah, di sini kita membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Berarti kita suruh dia membuat PR. Misalnya pada jam waktu istirahat, dia harus membuat PR, tidak boleh istirahat. Ya, restitusinya. Dan guru juga membantunya, ya, membantu dalam penyelesaian masalahnya. Di sini ya, kita bertindak sebagai guru mengawasi. Nah, itu tadi ya. Jadi di sini kita mempunyai keyakinan kelas ya, yang telah kita sepakati. Mungkin Bapak Ibu guru di kelasnya masing-masing mempunyai keyakinan kelas. Misalnya anak yang datang terlambat, tadi konsekuensinya harus berdiri di depan kelas. Atau kita buat kesepakatan kelas ya, di kelas. Misalnya anak yang tidak piket. Nah, anak yang tidak piket berarti dia disuruh apa? Membersihkan lapangan sekolah. Itu keyakinan kelas, kesepakatan yang sudah dibuat di kelasnya. Kita lihat di situ ya, keyakinan kelas ini. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkai peraturan. Jadi, mengapa keyakinan kelas itu ada dan kenapa tidak peraturan kelas saja yang dibuat? Coba Bapak Ibu bisa berikan alasannya kenapa? Kenapa keyakinan kelas tidak aturan saja yang diberikan? Ibu Lisa bisa memberikan komentar? Kenapa adanya harus keyakinan bukan peraturan? Baiklah, menanggapi tadi mengapa hanya ada keyakinan saja tapi tidak ada peraturan. Menurut saya dengan adanya keyakinan kelas nanti siswa itu bisa mengetahui dia mempunyai tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Tapi kalau dengan adanya peraturan saja nanti siswanya tidak tahu apa itu tanggung jawab mereka. Dengan adanya guru memberitahukan bahwa keyakinan kepada siswa, nanti siswanya bisa tahu dan dia akan bertanggung jawab dengan tugas mereka masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lisa. Jadi di sini ya kita lihat ada keyakinan kelas itu dengan peraturan ya, sama-sama itu yang diyakini. Nah, contohnya kita lihat di sini tentang peraturan lalu lintas. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, kita harus menggunakan helm. Kenapa? Itu harus diyakini dulu. Kenapa kita harus memakai helm? Nah, padahal itu juga sama kan dengan peraturan. Sama tidak? Nah, untuk apa jadi helm itu? Untuk menjaga keselamatan. Nah, menghindari terjadinya misalnya musibah, boleh. Itu adalah keyakinan dalam diri kita, harus memakai helm. Padahal itu juga sama dengan aturan. Nah, jadi mengapa kita memiliki peraturan? Jadi di sini kita lihat lagi ya, dalam keyakinan kelas ini, jadi kita sendiri yang menggerakkan, bukan orang lain ya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan di kelas? Kita lihat dulu sini ya, pembentukan keyakinan di kelas. Yang pertama itu lebih abstrak daripada peraturan. Kedua, berupa pernyataan. Dan ketiga, dalam bentuk positif. Keempat,
sedikit saja biar mudah diingat. Kelima, dan diterapkan di kelas. Keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu-waktu. Dan ketujuh, seluruh warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Nah, jadi di sini ya, pembentukan keyakinan kelas itu harus universal, berarti menyeluruh, ya semuanya dilakukan ya dalam bentuk positif tentunya. Ya. Kemudian kita sebagai warga sekolah itu harus ikut kontribusi ya, mewujudkan keyakinan dalam pembuatan kelas ya, keyakinan kelas. Jadi kita tugasnya sebagai guru menyepakati apa sih aturan yang ada di dalam kelas kita sendiri. Ya, Bapak Ibu kan buat bumi aturan, misalnya yang tidak tiket itu tidak boleh masuk kelas, itu tadi. Jadi kita harus ada keyakinan. Ini contohnya, ya. Nah, contohnya lihat di situ. Nah, saya di kelas saya sendiri terutamanya itu melakukan kesepakatan ya. Misalnya kita lihat situ contohnya dari keyakinan kelas apa yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama itu hormat. Hormat itu adalah meyakini sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua itu bekerja. Bekerja yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ya. Dan yang terakhir, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk rasa diterima pada suatu kelompok, saling peduli atau satu sama lainnya. Nah, lihat di situ Bapak Ibu bisa lihat contoh, itu salah satu keyakinan kelas yang saya buat. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Jadi kita suruh anaknya untuk membuat keyakinan apa yang tidak diperbolehkan. Misalnya datangnya harus tepat waktu, tidak boleh terlambat, baik dalam piket kelas maupun harus dengan absen kehadiran. Nah, di sini kita adanya konsep disiplin ya, pendekatan restitusi, yaitu menanamkan rasa disiplin positif pada murid. Nah, apa restitusi? Ada yang tahu? Bapak Ibu sudah mengenal dengan kata restitusi? Apakah Bapak Ibu ada yang tahu? Ibu Nur, apa restitusi? Restitusi yaitu pengertiannya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, maksudnya di sini yaitu memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat dengan cara kita memberitahukan dengan yang baik-baik, menasehati dengan cara yang baik juga, tidak marah-marah, tidak juga dengan kata yang kasar. Sebagai guru menjadi contoh yang dikumpul dan ditiru. Saja jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu. Kita kasih langsung ya. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Nurhayati. Jadi pengertian dari restitusi itu ialah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada karakter dirinya yang agar lebih kuat lagi. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi ya, misalnya bisa memperbaiki hubungan atau bisa juga untuk menebus kesalahan namun belajar ya, belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian restitusi diri itu adalah cara yang paling baik mungkin ya,
di kelas kan. Nah, kita kasih tahu, kita ciptakan kondisi yang nyaman buat dia agar dia betah di kelas. Bagaimana caranya? Apakah kita harus menampilkan video pembelajaran ataukah kita bisa melakukan ice breaking? Boleh ya, biar semangat anak-anaknya, jadi tidak bosan di sini. Nah, kemudian dalam restitusi tadi itu ada segitiga restitusi, tahapan segitiga restitusi. Mungkin di kelas kita mempunyai suatu kendala ya, Bapak Ibu, mungkin anak muridnya contoh di kelas saya sendiri, anak murid saya sering sekali mencontek pekerjaan temannya. Nah, di sini kita sebagai guru bisa mengambil tahapan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi ini yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, kita stabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Contoh kasus saya di dalam kelas itu mencontek. Jadi saya sebagai pendidik, guru di kelas, saya menstabilkan identitas anaknya dulu. Kita tanyakan, kita tanya sama si anak tadi, apa alasan dia terlambat? Ternyata dia kesiangan. Dia kesiangan tadi kenapa? Karena begadang, nonton TV sampai larut malam. Nah, kemudian apa validasi tindakan yang salah? Kita memberitahukan kepada siswa tersebut, memang kesalahan itu manusiawi ya, yang sering kita lakukan sebagai manusia. Mungkin kita tidak luput dari kesalahan. Kita beritahukan kepada siswa itu apa konsekuensinya, ya. Jadi kita validasi tindakannya, kita beritahu dia apa alasan dia, kemudian kita menanyakan keyakinan. Keyakinannya bagaimana? Nah, keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Mungkin Bapak sudah membuat keyakinan kelas ya. Misalnya tidak boleh datang tadi terlambat. Nah, berarti kita sebagai guru dalam kasus mencontek di kelas itu kita buat keyakinannya. Berarti kamu tidak boleh mengulangi, harus belajar mandiri, ya, dan tidak emosi terhadap temannya. Bisa kita pecahkan permasalahannya itu ya, Bapak Ibu. Kita suruh anaknya untuk bisa belajar dari kesalahan untuk memperbaikinya lagi. Nah, di situ lihat ya, menstabilkan identitas. Kita semua melakukan hal yang terbaik dan validasi tindakan yang salah. Berarti semua perilaku memiliki alasan terlambat, alasan mencontek tadi. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berarti kita harus menanamkan motivasi dalam dirinya sendiri, ya. Kita tanamkan dalam dirinya, jangan lagi mencontek, itu adalah perbuatan tercela. Kita kasih tahu apa kondisinya. Dari penjelasan saya tadi, mungkin di sini ada yang Bapak Ibu tanyakan. Adakah pertanyaan dari pemaparan materi saya tadi? Tidak ada ya. Jadi kita bisa lihat ya, kita bisa buat kesimpulan dari budaya positif tadi ya. Apa yang Ibu ketahui tentang budaya positif mungkin di sini bisa kita terapkan di sekolah kita sendiri ya, untuk menciptakan lingkungan yang positif tentunya ya, yang bisa nyaman pada saat belajar. Nah, di sini saya refleksikan ya, dari penerapan disiplin positif, yaitu menjadikan murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita sebagai pendidik ini mungkin kita bisa ya menjadikan murid-murid itu sebagai karakter seperti sesuai dengan dimensi kita, profil
pelajar Pancasila. Ya. Dari sini apakah Bapak Ibu ada yang tanggapan atau yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Ya. Sebelumnya terima kasih ya Bapak Ibu atas kesempatan waktunya yang sudah hadir di ruangan ini. Saya selaku calon guru penggerak memohon motivasi agar kita semua bisa lebih baik menerapkan pemahaman tentang konsep budaya positif. Baik, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.